Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah subuh yang Allah muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas yang penuh dengan kebaikan. Salat subuh berjamaah di tempat yang penuh dengan keberkahan, di masjid, yang kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, sebuah kewajiban yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Ini tidak mungkin terjadi kecuali karena kasih sayang Allah pada kita semua. Karena itu mari kita syukuri dan kita munajat, mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan saya melanjutkan kembali hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari di kalam ke-9. Loncat sebetulnya dari ke-7 ke 9. 8-nya saya belum bisa memahaminya dengan lebih baik, Pak. Jadi saya sampaikan yang kira-kira sudah saya pahami. Karena membaca kitab seperti ini butuh dua proses. Proses pertama proses membacanya, yang kedua adalah proses untuk memahaminya. Tidak serta-merta mudah dipahami. Mungkin juga karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Mungkin banyak orang yang baca langsung paham. Saya nggak bisa paham langsung, Pak, 2-3 kali mungkin baru bisa paham. Jadi ini disampaikan yang kira-kira sudah saya paham. Dalam kalam ke-9, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan tentang amal, tentang warid dan ahwal. Ini istilah yang khas dalam ilmu tasawuf. Tanawwa'at ajnasul a'mali la tanawwu'i waridati al-ahwal. Jenis ibadah itu beragam dan disebabkan keberagaman ahwal, kondisi kejiwaan yang melingkupinya. Ini kan juga butuh dijelaskan. Macam-macam ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya, ibadah mahdhah, itu dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan seorang hamba ketika melaksanakan ibadah. Dan kondisi kejiwaan seorang hamba ketika melakukan ibadah kepada Allah itu, jemaah sekalian yang Allah muliakan, akan berdampak kepada warid, anugerah yang Allah berikan kepadanya. Mari kita jelaskan satu demi satu. Bahwa apa yang Allah muliakan, amal, kondisi perbuatan yang dilakukan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Amal di sini dimaknai sebagai perilaku, misi dalam hidup atau jati diri seseorang. Kurang lebih begitu penjelasan Imam Athaillah. Yang disebut dengan amal bukan cuma perbuatan, tetapi juga di sana ada keinginan ketika melakukannya. Bukan sekedar perbuatan ansih, tapi ada keinginan, ada niatan, ada misi yang diemban. Yang kedua ahwal. Ahwal itu bentuk jama' dari hal. Karena itu dalam bahasa Arab Anda akan sering mendengar orang menyebutkan hal. Kalau ketemu orang Arab itu akan nanya kaifahal, kaifahaluka, bagaimana keadaanmu. Ahwal itu keadaan, tapi lebih kepada keadaan hati. Bahasa Inggris menyebutnya mood.
bad mood atau good mood itu akan berdampak pada perilaku seseorang. Dan hal itu adalah kondisi atau perasaan yang dialami oleh manusia. Kondisi atau perasaan itu kemudian berlalu dan mempengaruhi bagaimana seseorang ketika melakukan amal. Salat yang kita lakukan tadi semuanya sama karena berjamaah. Dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam sama. Tidak ada yang berbeda. Sesuai dengan kaidah-kaidah fikih. Tapi ketika kita salat tadi, masing-masing kita punya perbedaan hal, kondisi kejiwaan. Ada yang mungkin melaksanakan dengan penuh semangat dan sukacita karena bertemu dengan kesempatan untuk mendapatkan nikmat yang luar biasa. Salah satu nikmat yang Allah jamin kepada orang-orang yang salat subuh, apalagi berjamaah, adalah dijauhkan dari kemunafikan. Allah menjamin lewat lisan Nabi, orang yang salat subuh di waktu yang ditentukan, kemudian salat isya di waktu yang ditentukan, Allah jauhkan dia dari kemunafikan. Karena ciri orang munafik adalah sulit sekali untuk salat subuh. Dia nggak bisa ngomong tentang Islam sampai larut malam. Wah, luar biasa tentang perjuangan Islam secara politik, secara ekonomi, secara budaya. Tapi salat subuh keberangan. Tidak bisa itu jadi pegangan. Dan lain sebagainya. Itu kondisi. Ada yang kemudian mungkin salat subuh dalam kondisi di mana dia demikian kesulitan untuk tegak berdiri karena ngantuk yang ditahan dan lain sebagainya. Itu ahwal. Mood kita beda-beda. Pelaksananya sama. Yang ketiga kemudian warid. Ini khas ilmu tasawuf, istilah ini. Jarang ditemukan dalam ilmu fikih mungkin. Ada wirdun dalam ilmu fikih, maknanya wirid. Wirdun itu wirid. Bacaan-bacaan, ucapan-ucapan yang digunakan baik dalam sholat, setelah sholat, dan lain sebagainya. Sebutnya wirdun. Kalau warid ini memang khas ilmu tasawuf. Maknanya adalah anugerah, karunia Allah yang turun melalui proses tertentu kepada seorang hambanya. Dan proses turunnya warid ini terkait dengan kesiapan hati. Dalam hal ini disebut dengan ahwal. Jadi saya ingin menjelaskannya begini, Bapak-bapak yang Allah muliakan. Berbagai jenis ibadah yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, dipengaruhi ibadah itu ketika dilakukan oleh kondisi kejiwaan kita masing-masing. Ada yang dalam kondisi demikian dekat kepada Allah karena dia mengalami derita berkepanjangan, tak berkesudahan, yang dia tahu hanya Allah yang bisa membuat lepas dari penderitaan itu. Sehingga demikian luar biasa, doa-doanya menjadi demikian khusyuk, gerakannya menjadi demikian powerful. Tapi ada juga orang yang melaksanakan ibadah itu dalam keadaan ya sekedar gugur kewajiban lah, mete dosa, sholat itu yang penting dan sebagainya. Tentu akan berbeda anugerah Allah. Allah akan memberikan anugerah yang berbeda kepada orang yang memperlakukan perintahnya juga dengan berbeda. Dan warid itu sekali lagi adalah anugerah yang Allah berikan pada seorang hamba, yang warid itu akan diterima dalam kondisi tertentu yang dialami seorang. Mari kita lihat contohnya yang kata Ibnu Athaillah dijelaskan oleh Ibnu Ajibah. Saya menggunakan kitab Iqadul Himam, syarah kitab Hikam, pernah disampaikan di sini pada bapak-bapak sebagian. Dikutip dalam Quran surat Fussilat ayat ke-35. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Ini ayat yang digunakan sebagai contoh bagaimana anugerah Allah itu turun, diterima, masuk
ke dalam diri seorang hamba dalam kondisi tertentu. Artinya kalau kondisinya tidak begitu nggak masuk ke anugerah itu. Dan yulaqaha, tidaklah sifat-sifat yang baik itu, al-hasanah itu dianugerahkan kepada seseorang illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang itu dalam keadaan bersabar. Tidak dapat tuh anugerah orang yang tidak bersabar. Wa ma yulaqaha, dan tidaklah al-hasanah itu dianugerahkan illa dzu hadzin azim, kecuali kepada orang-orang yang memiliki hadzin azim, kenikmatan, keuntungan, kekuatan yang demikian besar. Sabar itu pernah ada spanduk besar Pak di beberapa sudut kota Bandung, menurut saya bagus. Saya pernah lihat di Kosambi, pernah lihat di Pasir Koja, pernah lihat juga menjelang perempatan di Simpang Dago dan sebagainya. Karena si operator banner itu barangkali adalah orang yang sama. Dia membuat spanduk. Karena kosong bannernya diisi dengan itu sambil menempelkan telepon yang bisa dihubungi bagi yang ingin masang banner. Sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Ujiannya setiap hari dan selalu mendadak. Jadi sabar itu memang ilmu yang sangat luar biasa. Banyak orang yang demikian mudah mengucapkannya, tapi kesulitan ketika melaksanakannya. Sabar. Di antara janji Allah dalam Al-Quran Pak, pada orang-orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Innallaha, Allah bersumpah itu, sesungguhnya Allah. Kalau ada kalimat dalam Al-Quran menggunakan taukid, sumpah, menggunakan qasam, itu artinya apa? Dalam aspek tafsir, Allah meminta perhatian lebih pada kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin. Ma'a itu seperti dua tangan saya seperti ini. Ma'a, menyertai, bersamaan dengan orang-orang yang bersabar. Kesabaran itu luar biasa. 13 tahun di Madinah, Nabi itu pernah sampai pada satu kondisi direkam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Saya lupa ayatnya kalau tidak salah. 214 kalau tidak salah, di mana Nabi sempat memohon kepada Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba. Saking beratnya hidup yang dijalani, saking beratnya ujian, fitnah, kezaliman yang dialami oleh beliau dan pengikutnya, sampai itu pada satu kondisi mata nasrullah. 13 tahun tidak mendapatkan kemajuan dakwahnya. Pengikut bertambah tapi beban juga luar biasa. Istrinya sampai bangkrut, orang yang sangat kaya, yang sangat cermat perhitungan bisnisnya, bangkrut. Banyak orang belum pertanyaan, kok bisa bangkrut ya? Bagaimana nggak bangkrut? Tiap hari membiayai ribuan orang yang jadi pengikut Nabi, yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya karena mengikuti Nabi, dan itu jadi dalam tanda kutip jadi bebannya Khadijah istri Nabi. Habis Khadijah tiap hari. Itu yang bikin bangkrut. Ketika berbisnis hitungannya cermat. Sekian belanjanya, sekian ongkos produksinya, sekian bayar karyawan dihitung, maka harus dijual sekian sudah dapat keuntungan. Sangat cermat. Tapi ketika dakwah yang terjadi kan nggak bisa dakwah cermat seperti itu. Sekarang ada mungkin yang seperti itu. Orang indit ti imah ongkosna sekian, diundang ke daerah iya kudu menang sekian, muntah menang sekian rugi. Ini bisnis bukan dakwah. Karena itu dalam dunia dakwah sebetulnya profesionalitas itu nonsen bagi saya secara pribadi. Tidak ada dakwah profesional. Dakwah itu amatiran semua, tugas dari Allah, kok ada hitung-hitungan dan sebagainya. Tapi kalau itu terjadi ya silakan. Bagi sebagian kami tak boleh ada hitung-hitungan. Ya dakwah sajalah.
mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang meninggalkan keburukan, sudah. Selebihnya biarlah Allah yang kemudian menentukan. Itu yang terjadi pada Khadijah. Kebangkrutan Khadijah bukan karena tidak cermat menghitung, tapi karena memang dakwah butuh pengorbanan yang kadang-kadang tidak terbayangkan. Physically, mentally, financially, semuanya habis dan sebagainya. Dan itulah kesabaran. Kapan kemenangan diraih? Kapan anugerah Allah didapatkan? Kalau Bapak baca tentang Sirah Nabawiyah, tahun ke-8 setelah hijrah. 13 tambah 8 tahun. Menjadi 21 tahun. Waktu yang sangat panjang. Tidak bisa bertahan di antara kita. 21 tahun baru kemudian Nabi meraih hasil yang dijanjikan. Idza jaa nasrullah, ketika pertolongan Allah datang. Padahal dijanjikan dalam ayat Quran, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Dekat itu tahunan, bukan 1-2 tahun. Inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kapan? Itu turunnya idza jaa nasrullah. Makanya suratnya disebut surat An-Nasr. Jika pertolongan Allah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau Muhammad akan melihat bagaimana manusia berbondong-bondong masuk Islam. Afwaja, berbondong-bondong. 36 hari kalau tidak salah Rasulullah berdiam di Makkah ketika memenangkan Makkah itu, Fathu Makkah itu. Kenapa demikian lama? Tiap hari ribuan orang masuk Islam. Tiap hari. Dan langsung bertemu dengan beliau. Berbondong-bondong, afwaja, berbondong-bondong. Balik lagi ke sini. Allah itu menawarkan anugerah pada kita semua. Tetapi tidak semua kita bisa mendapatkan anugerah Allah karena kondisi kejiwaan, kondisi hati yang tidak siap. Allah akan berikan ini. Salah satu rujukan yang digunakan pada ulama, Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang sabar. Boleh jadi dia sholat seperti banyak orang. Boleh jadi dia puasa seperti banyak orang. Tapi dia nggak dapat anugerah seperti banyak orang. Kenapa? Karena mungkin dia tidak sabar. Bapak-bapak bisa melihat ada orang-orang yang looknya, tampilannya sudah sangat agamis, sudah sangat religius. Dia juga tidak pernah meninggalkan kewajibannya, salat 5 waktunya selalu dilaksanakan berjamaah di masjid. Dia nggak pernah meninggalkan kewajiban puasa, tidak pernah meninggalkan rukun Islam, tidak dia tinggalkan. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa yang misalkan dia inginkan, dijanjikan Allah. Mungkin karena dia tidak sabaran. Looknya itu menghalangi dia untuk mendapatkan anugerah karena lebih sering dia emosional, lebih sering misalkan temperamental dan lain sebagainya. Karena itu di sini sabar itu adalah hal ahwal seorang hamba. Sementara al-hasanah, sifat-sifat baik yang dianugerahkan Allah adalah warid yang Allah karuniakan. Boleh jadi rumah tangga yang sedang kita jalani sampai hari ini akan mendapatkan anugerah Allah yang disebut dengan sakinah dan rahmah. Karena kan 3 di rumah tangga itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tentram. Mawaddah itu cinta secara lahir. Sementara rahmah adalah kasih sayang Allah pada keluarga itu. Boleh jadi jutaan rumah tangga tidak mendapatkan 3 hal ini. Nggak ada ketentraman, nggak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rahmat Allah. Padahal hampir semua perangkat untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga ada. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus, keuangannya juga bagus, tapi hilang 3 hal itu. Kenapa? Karena tadi mungkin ada kondisi dalam diri orang yang berumah tangga itu yang tidak pantas mendapatkan itu. Engkau hayang sakinah, tapi orientasinya terus menerus hanya kemewahan. Kan ada rumah tangga yang orientasinya kemewahan.
Istilah sekarang mah flexing, hayang katempo wae hebat, mobil alus wae, jalan-jalan wae dan sebagainya. Adakah jaminan orang yang mewah itu pasti rumah tangga sakinah? Kan tidak ada. Nah itu yang boleh jadi, bahkan rumah tangga yang tidak look dengan kemewahan, jauh dari kata mewah, bahkan rumah tangganya tentram, sakinah, mawaddah dan rahmah. Saya ketemu Pak, mungkin keluarga seperti itu yang bahkan relatif berkekurangan, hanya sekedar bisa makan saja, tapi kompak suami istri anak-anaknya luar biasa. Sementara saya juga ketemu rumah tangga yang sangat kelihatan mewahnya, tapi ya Allah, ayah dengan anak ngomongnya seperti anjing dan kucing. Ayah dengan anak silih sentak, silih sengor. Masya Allah. Saya sering mengucapkan ta'un dalam hati itu, ketemu itu, na'udzubillah. Apa nikmatnya berumah tangga, ayah dan anak saling maki-maki. Saya punya santri Pak, sekarang keluar santri ini, diantar sama ayah dan ibunya. Itu pamitannya kayak pamitan musuh. Saya bilang pamitan sama ayahnya, biarin aja lah, nggak usah. Pamitan atau sama ayah kamu, kan kamu mau di sini. Dari Bekasi santri itu. Ibunya yang menengahi, udah nggak apa-apa. Belakangan ibunya cerita bahwa anak dan ayah ini hubungannya demikian buruk, sangat-sangat buruk dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak mengalami itu, hubungan buruk dengan anak. Gak ada kenikmatan Pak, jadi orang tua kalau hubungannya buruk dengan anak. Apalagi disentak-sentak, insya Allah, na'udzubillah. Mari kita lanjutkan. Bapak yang Allah muliakan, ahwal, kondisi kejiwaan itu terbagi dua. Yang pertama adalah halah nafsiyah, kondisi kejiwaan manusia sebagai pribadi dengan Allah Ta'ala. Ini interaksi kita dengan Allah. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan Tuhannya akan menentukan kadar kedekatan dengannya. Kalau bapak-bapak kita hanya melaksanakan kewajiban semata, sholat 5 waktu, puasa Ramadan katakanlah, umroh, haji, kurban kita laksanakan, sekedar melaksanakan itu, tentu akan berbeda dengan orang yang salatnya tidak cuma salat 5 waktu, dia juga salat sunnah rawatib, dia juga puasa sunnah, dia juga bukan cuma umroh dan haji, dia juga senang bersedekah. Akan berbeda kondisinya, kedekatannya dengan Allah. Yang ini biasa-biasa, yang ini intens. Artinya anugerah Allah tentu akan berbeda kepada orang yang meluangkan waktu lebih dengannya. Bahkan orang-orang yang sama rajinnya, sholatnya sama rajinnya, puasanya sama rajinnya, baca Qurannya sama rajinnya, kadarnya samalah kurang lebih seimbang. Nanti akan berbeda kalau yang ini kepada Allah tuh tampilannya sangat sopan. Dia jaga bajunya, dia jaga bau badannya, dia jaga tempat sholatnya. Saya belajar begitu Pak di pesantren, bahwa ketika berhadapan dengan Allah sing sopan maneh teh. Maneh ge panggih, sering digunakan contohnya begitu oleh guru kami di kampung. Maneh panggih jeung kades, panggih jeung lurah, panggih jeung camat, jeung bupati, komo jeung gubernur, belum sampai ke presiden. Ingin sopan, ingin terlihat bersih, masa pada Allah sangeunahna. Dan itu menentukan kadar kita. Saya diajarkan ketika pesantren tidak boleh sholat pakai kaos biasa-biasa. Sehingga saya sama santri juga begitu. Nah, pakai kaos kan bisa, pakai kemeja yang lebih bagus. Bukan berarti kaos tidak bagus. Dalam benak kami yang sederhana, biasanya kalau resmi bertemu dengan seseorang itu kami pakai kemeja, pakai jas dan lain sebagainya yang dianggap penting itu. Demikian juga sholat. Karena dalam ilmu tasawuf, halah nafsiyah itu akan berkait dengan warid. Tiap kita memperbaiki diri, maka peluang kita dapat anugerah Allah jauh lebih besar.
Yang kedua adalah halah ijtimaiyah, kondisi kejiwaan manusia ketika berinteraksi dengan sesama manusia yang lain. Bagaimana seseorang memperlakukan orang di sekitarnya, selain akan menentukan kedekatan orang dengannya, juga jadi sarana Allah memberinya anugerah. Para sahabat itu, bahwa apa yang Allah muliakan, Quran menyebutkan mereka radhiyallahu anhum. Allah ridho pada mereka. Semua para sahabat dalam akidah Islam Ahlus Sunnah disebut sebagai kulluhum udul. Mereka adil. Ada satu dua yang perilakunya tidak bagus, tapi secara umum disebut kulluhum udul. Radhiyallahu anhum ajmain. Allah ridho pada mereka semua. Kenapa ada keridhaan Allah pada mereka semua? Disebutkan tuh sifat sahabat-sahabat Nabi itu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surat Al-Hasyr kalau tidak salah, di ayat terakhir. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Apa yu'thiruna itu? I'thar. Mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kebutuhannya sendiri walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka butuh. Mereka tuh butuh. Katakanlah butuh minum, haus. Tapi lihat orang lain lebih kehausan. Sampai megap-megap. Itu heula. Dan sebagainya. Itu sifat para sahabat. Kata Nabi, khairul qurun. Zaman terbaik itu qarni. Zaman dimana aku hidup bersama para sahabat. Qurun terbaik. Dimana orang mayoritas hidup mementingkan orang lain. Bandingkan dengan kita sekarang. Mayoritas kita mementingkan diri sendiri. Kela atau orang heula. Tolak mikir batur. Batur gitu mikir orang. Hilang di kita. Yu'thiruna ala anfusihim hilang. Saya pernah nonton Pak tayangan luar biasa. Takjub luar biasa saya. Tahun 2000, lupa saya 2008 apa 2006 apa 2005, Jepang mengalami gempa dahsyat. Di Fukuoka terutama. Jadi si reaktor nuklir itu kemungkinan akan bocor karena mengalami guncangan. Beberapa ahli yang sudah tahu dengan resiko itu kemudian melakukan pengamanan dan mereka terpaksa terpapar dan mati. Mereka sudah tahu resiko itu. Jadi kalau mereka lakukan pengamanan dalam kondisi gempa, terpapar, mereka mungkin mengencangkan baut-bautnya yang ada dan sebagainya, mereka mati terpapar. Dan mereka kurang lebih sekitar 8 orang ahli itu punya kesiapan, mereka kunci itu semua supaya tidak ada kebocoran keluar, dan mereka mati mengorbankan dirinya untuk menjaga supaya reaktor nuklir tidak bocor. Kemudian gempa itu berdampak luar biasa, banjir luar biasa, beberapa bangunan runtuh, sehingga banyak orang kemudian tidak lagi punya tempat tinggal. Pemerintah Jepang mengumumkan di TV kepada semua rakyat Jepang yang terdampak untuk mengambil makanan ke semua supermarket. Pemerintah yang bayar. Silakan ambil makanan yang dibutuhkan untuk bekal bertahan hidup, pemerintah yang bayar. Disinilah kemudian dunia menyaksikan betapa luar biasanya orang Jepang. Mereka ngantri dan hanya mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Tidak seperti yang dibayangkan. Bayangkan kalau seperti itu di kita. Sok candak, beak masing-masing orang menyandak terus. Ini bukan seudon, karena saya orang Indonesia. Apal karakter sorangan. Jika mau beca, mau truk, cokot pemerintah. Orang Jepang bahkan ditawari mungkin kurang rotinya, enggak, masih ada yang lain antrian. Ini menakjubkan Jepang. Luar biasa menakjubkan. Mereka dalam bahasa Quran tadi yu'thiruna ala anfusihim, lebih mendahulukan orang lain dibanding diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka membutuhkan itu. Katanya memang cuma Jepang, Pak, negara maju. Kalau negara tidak maju mungkin solidaritasnya luar biasa, tapi cuma Jepang negara maju yang luar biasa dan lain sebagainya, mementingkan orang lain dalam pelayanan sebagainya. Sehingga kabar orang yang di Jepang itu kepada saya nyebutkan, Pak, orang Jepang itu sudah islami, tinggal syahadat. Tos islami tinggal syahadat. Benten sarang orang Islam nugas syahadat. Sanes abis ngajelikeun ya.
Kata yang di Jepang ke saya, orang Jepang tuh sudah Islami, tinggal syahadat. Benten jeung orang Islam nu ge syahadat can Islami padahal ge syahadat. Masyaallah, luar biasa. Ini bagian penting kita, Pak. Bagaimana kemudian kita berharap anugerah Allah itu turun pada kita, kesabaran dan banyak hal. Nanti dalam ayat lain misalkan innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah akan menyertai, membersamai orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan. Kalaulah kemudian hal-hal seperti itu kita pahami sebagai prasyarat mendapatkan anugerah Allah, maka salah satu perjuangan berat kita adalah bagaimana kita bisa ada dalam kondisi yang diinginkan, yang dipersyaratkan sehingga anugerah Allah datang. Sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga itu kan impian banyak orang. Bukankah tiap ada pernikahan kita doakan sing samawanya, sing sakinah, mawaddah, warahmah, orang doa begitu. Mudah diucapkannya, hese dilakonan. Termasuk rumah tangga Ustadz dulu. Saya kemarin lucu juga hari santri, Pak. Saya peringati hari santri di sana. Ada yang di hari santri ada Ustadz kemudian mentalak istrinya. Terus ikut upacara dan dia cerita, orang karek dia nalak pemajikan. Har. Nah, ditalak. Rieut hese wae sakinah. Ya Allah, kalau sebagian ustadz juga sudah tidak bisa lagi bertahan dalam kesabaran, apalagi barangkali yang ngaji pada para ustadz. Ini bagian penting kita untuk dipahami bahwa anugerah Allah itu bersyarat. Dia akan diterima oleh seseorang kalau seseorang itu ada dalam kondisi yang dipersyaratkan. Di antara contoh yang dipersyaratkan adalah sabar. Sabar. Yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Jamaah subuh yang Allah muliakan, itu ngaji kita pada subuh ini mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Ada pertanyaan mangga lah kalau boleh. Gih, monggo Pak. Ini memang sulit ya memahami masalah kejiwaan itu, ya. Proses kehidupan manusia itu. Kita terus terang belum tahu persis ya, definisi daripada jiwa itu sendiri. Apakah itu ada definisi tunggal atau bisa multi definisi. Kemudian juga misalnya sekarang seorang, wah itu mengancam jiwa, artinya kecenderungan jiwa itu adalah nyawa. Nah, kemudian juga ada orang sakit jiwa, jiwa itu apa? Kemudian Pancasila, jiwa Pancasila dan sebagainya seperti itu. Ini mohon penjelasan ala kadarnya. Dalam penjelasan Imam Ghazali itu beliau membedakan 4 hal. Ada nafs yang maksud jiwa, kemudian ada ruh yang disebut dengan nyawa, nanti ada qalb, bukan daging. Hati di sana itu bukan daging, latifah, unsur yang sangat lembut dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ada satu lagi saya yang keempat, hawa nafsu tadi, ada 4 ini. Ini masing-masing dibedakan, tapi letaknya sama. Ada di satu tempat yang kemudian kita mengenalnya dalam dada kita dan sebagainya. Bagaimana membedakannya letih panjang Pak, demi satu. Nanti saya jelaskan. Tapi jiwa yang sedang saya jelaskan ini yang ditanyakan Bapak, jiwalah sarana kita untuk berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan fisik. Fisik kita bisa hancur, rusak karena fana sifatnya. Tapi jiwa tidak. Jiwa bisa rusak, bisa ngalami nestapa, bisa ngalami bahagia, tapi dia tidak akan pernah musnah. Kematian itu adalah jiwanya terpisah dari raganya. Jiwalah yang dipanggil menghadap pada hariban Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini alat sarana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam beberapa ungkapan, ini bukan hadis tapi sering disebut hadis. Disebutkan dalam ungkapan ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jika seseorang mengenal jiwanya, mengenal nafsnya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena mayoritas kita belum mengenal jiwa kita, mayoritas kita tidak mengenal Tuhan kita. Karek cenah
Belum terasa hadirnya Tuhan itu dalam diri kita. Sebab kalau terasa akan berbeda kehidupan yang kita jalani. Kita baru mencoba mengenal. Nah, ilmu tasawuf adalah ilmu yang secara serius berorientasi mengenalkan kita pada Tuhan kita supaya jiwa kita jadi makin kenal. Sehingga nanti terjadilah interaksi yang di sini disebut halatun nafsiyah. Keadaan jiwa yang kenal dengan Tuhannya. Kita sampai hari ini barangkali baru berkenalan saja tapi belum kenal dengan baik. Belum paham dengan baik dan lain sebagainya. Nanti sambil jalan saya jelaskan. Itu kurang lebih ya. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Nanti kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.